Shalom jemaat terkasih yang ada di rumah. Bersyukur jika malam ini kita bisa bersekutu sekalipun secara online bersama keluarga dan saudara seiman di rumah kita masing-masing. Kiranya Kristus sumber kasih karunia yang memberi kita kemauan dan dorongan oleh Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk tekun berdoa dan menyembah Tuhan. Untuk itu marilah kita mendengar panggilan persekutuan kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebelum kita memasuki persekutuan doa, mari persiapkan hati kita menyembah Dia. Karya Kristus yang menembus dan memerdekakan kita dari kuasa dosa. Untuk itu mari kita nyanyikan satu pujian. Karya terbesar. Pimpinannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kami Tuhan pada malam hari ini untuk mengikuti persekutuan doa secara online Tuhan. Tuhan, walaupun pada malam hari ini kami bersekutu dengan Engkau secara online Tuhan, tapi kiranya Engkau benarkan dan fokuskan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat datang menyembah, memuji Engkau dan terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau
hadir di setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita memasuki bulan Agustus, menjadi bulan istimewa karena bangsa kita merayakan HUT RI yang ke-75, sekalipun di dalam situasi pandemi yang seperti sekarang ini. Bagi kita yang telah ditebusnya, Kristus bukan hanya memberi kepada kita kemerdekaan secara fisik, terlebih dari itu, memberi kita kemerdekaan secara rohani yang membebaskan kita dari kuasa dosa. Mari dengan penuh sukacita, kita yang telah dipilih oleh anugerah penebusannya, kita nyanyikan bersama pujian. Kita dipilih dari segala bangsa. kembali untuk bisa merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur anugerah-Mu untuk kami mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Berbicaralah bagi kami firman-Mu kudus yang dapat memperbaharui hidup kami, hidup yang semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan dan menyambut firman-Mu. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini yaitu adalah misi dan doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastinya kita tahu apa itu doa, ya. Doa merupakan respon kita terhadap panggilan Allah, di mana di dalam Alkitab terdapat banyak ajakan Tuhan agar kita berdoa. Mengapa Saudara? Karena doa menyatakan hubungan kita dengan Allah. Jadi ketika kita berdoa, berarti kita mempunyai relasi dengan Allah. Melalui doa kita menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Sehingga melalui doa kita juga menyatakan sikap hormat kepada Allah. Dan kita sebagai manusia merendahkan diri penuh di hadapan Allah. Sebaliknya Saudara, melalaikan kehidupan doa berarti seseorang belum memiliki relasi yang akrab dengan Allah. Ya, belum memiliki pengetahuan dan juga pengenalan yang benar akan Allah dan juga pengenalan terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk ciptaan. Karena doa adalah wujud pengenalan kita akan pencipta kita, sang pemberi kehidupan bagi kita. Jadi Saudara, doa menyatakan keakraban relasi kita dengan Allah. Orang percaya berdoa sekali lagi sebagai tanda hubungan yang tidak terpisah dengan Allah. Dan suatu pengakuan bahwa keberadaan kita sebagai manusia semata-mata hanyalah karena kebaikan dan kesetiaan Allah. Saudara, di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6 ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius. Ya, kita perhatikan di dalam ayat 1. Dikatakan di sana, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, kata pertama-tama ini merupakan kelanjutan dari hal yang disampaikan oleh Paulus pada bagian sebelumnya. Di mana di dalam ayat 18 sampai 20 dituliskan di sana tentang tugas Timotius, yaitu tentang perjuangan iman. Ya, memberitakan Injil yang benar yang tidak dicampur atau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran palsu atau ajaran-ajaran sesat. Dan juga tugas Timotius memperjuangkan iman untuk menyatakan Injil keselamatan kepada semua orang. Sebagaimana Paulus telah menerima anugerah keselamatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang telah diselamatkan maka pasti ia mau melayani, ya, seperti Paulus. Tetapi Paulus menasehatkan bahwa sebelum segala sesuatu itu dikerjakan, yaitu memberitakan Injil untuk menjawab ajaran-ajaran sesat dan juga memberitakan Injil tentang keselamatan bagi semua orang, ya, hal pertama atau hal penting yang dilakukan adalah berdoa. Sehingga Paulus menuliskan, pertama-tama aku menasehatkan, berdoalah. Contohnya Saudara, doa untuk pemerintah. Ketika kita berdoa untuk pemerintah, berarti kita juga mendukung tujuan Allah ketika Dia memilih pemerintah. Jadi kita dipanggil memberi dukungan atas tugas dan tanggung jawab mereka menciptakan hidup tenang dan tentram demi kesejahteraan masyarakat. Dan hal itu adalah tujuan Allah, adanya pemerintah sebagai wakil Allah untuk kebaikan sebuah bangsa. Baik itu pemerintah yang adil ataupun tidak, pemerintah yang baik atau jahat, kita dipanggil untuk bisa terus mendukung mereka di dalam doa. Saudara, seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus pernah menulis bahwa umat Kristen bukan musuh siapapun, termasuk kaisar. Sebab kita tahu bahwa karena kaisar dipilih oleh Allah, kita harus mengasihi, menghormati, merindukan keselamatannya bersama-sama dengan seluruh kekaisaran. Ya, khususnya ini ditujukan kepada kekaisaran Romawi pada saat itu. Karena dengan mendoakan para raja-raja dan pihak yang berwenang, maka kita akan mendapat hidup tenang dan tentram. Saudara, Paulus menyinggung hal ini karena situasi pada saat itu, ya, para kaisar Romawi
sangat membenci dan bahkan banyak menganiaya para pengikut Kristus. Dan kehidupan para pemimpin pada saat itu penuh dengan kejahatan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan, berdoalah bagi raja-raja, pembesar-pembesar, bagi pemerintah-pemerintah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah ini juga ada di dalam Perjanjian Lama, khususnya ketika Israel di dalam pembuangan ke Babel. Khususnya firman Tuhan yang datang kepada Daniel. Di dalam Yeremia 29 ayat 7 dituliskan di sana, ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, alasan yang sama juga dikemukakan Paulus di dalam 2 Timotius ini, yaitu agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Karena itu kita mendoakan pemerintah agar tujuan Allah bagi sebuah bangsa, yaitu ketenangan, kesalehan, dapat diperoleh oleh semua masyarakat. Yang kedua, saudara, doa menyatakan keterlibatan kita di dalam misi Allah. Apa itu misi Allah? Yaitu keselamatan untuk semua orang. Saudara, ikut terlibat dalam misi Allah di dunia ini tidak bisa kita kerjakan tanpa doa. Karena doa adalah kekuatan Allah untuk mewujudkan segala sesuatunya. Nah, mungkin kita bertanya, siapakah yang kita doakan? Jawabannya adalah semua orang. Kalau kita memperhatikan di dalam teks ini, 2 Timotius pasal 1 ayat 6, kata semua orang itu diulang sebanyak 3 kali. Menyatakan bahwa misi Allah itu adalah untuk semua orang. Keselamatan mencakup semua orang. Jadi kita dipanggil berdoa untuk semua orang. Lebih jelasnya di dalam ayat 4 dikatakan di sana, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi doa adalah wujud kepedulian kita kepada sesama, yakni kepedulian kita akan keselamatan orang lain. Kalau kita perhatikan ada kata naikkanlah permohonan. Nah, kalimat ini adalah menuju kepada suatu permintaan, di mana doa selalu dimulai dari adanya rasa kebutuhan atau membutuhkan. Nah, adanya kebutuhan kita sebagai manusia mendorong kita untuk berdoa, dan Tuhan menghendaki untuk membawa permintaan kita itu kepadanya. Dan ketika ada keinginan agar misi Allah di dunia ini dapat terwujud, maka kita berdoa menaikkan permohonan. Hal ini berbanding terbalik, saudara, dengan sikap egois. Seseorang yang menghendaki keselamatan bagi orang lain, maka pasti ia menaikkan permohonan di dalam doa. Tetapi mereka yang tidak peduli akan keselamatan orang lain, maka ia tidak akan menaikkan permohonan kepada Tuhan. Pertanyaannya, saudara, apakah saudara mau keluarga saudara, teman, sahabat atau tetangga saudara menerima keselamatan? Maka Paulus mengajak jemaat, naikkanlah permohonan di dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, keterlibatan kita di dalam doa menyatakan kepedulian kita secara tidak langsung untuk keselamatan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, saudara, doa menyatakan dukungan kita untuk keberhasilan usaha-usaha pengabaran Injil. Ada kata doa syafaat di sana yang dalam bahasa aslinya berarti menemui atau berjumpa dengan seseorang atau melakukan pembicaraan akrab dengan seseorang. Ini menggambarkan doa yang sangat akrab atau intim dengan Tuhan, sehingga kita dapat menyampaikan kebutuhan kita, harapan kita kepada Tuhan, terutama keselamatan bagi semua orang. Di dalam ayat 3-4 firman Tuhan berkata di sana, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dua kalimat penting yang kita bisa lihat di sini, yaitu kata berkenan kepada Allah dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Berkenan kepada Allah yaitu dikehendaki oleh Allah untuk kita berdoa. Dan kata memperoleh pengetahuan akan kebenaran
ini menunjukkan kepada usaha-usaha pengabaran Injil. Ya, jadi kita berdoa untuk usaha-usaha pengabaran Injil agar dapat menjangkau semua orang dan semua orang dapat memperoleh pengetahuan akan kebenaran Allah. Lebih jelas lagi, Paulus tuliskan di dalam ayat yang ke-7, saudara. Ya, di sana dikatakan, untuk kesaksian itulah aku ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Nah, saudara, penekanan Paulus atas jabatannya sebagai pemberita Injil dan rasul menyatakan bahwa untuk keberhasilan kesaksian itulah dia mengajak orang berdoa. Jadi saudara, keberhasilan misi Allah di dalam dunia ini tidak lepas dari keterlibatan semua orang percaya untuk berdoa. Jadi saudara, kita bisa menemukan 3 poin penting di dalam teks ini. Yang pertama saudara, bahwa doa adalah panggilan Allah bagi saya dan saudara. Yang kedua, doa adalah wujud keterlibatan kita di dalam misi Allah bagi dunia ini, yaitu keselamatan bagi semua orang. Karena itu kita berdoa. Yang ketiga saudara, doa menyatakan dukungan kita atas keberhasilan usaha-usaha pengabaran Injil. Jadi sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan, mari kita ikut terlibat di dalam misi Allah, dimulai dengan berdoa. Doa adalah hal yang berkenan dan dikehendaki oleh Tuhan untuk kebaikan semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau terlibat di dalam misimu, dan sungguh segala sesuatu harus diawali dengan doa. Doa menyatakan panggilan Allah, doa menyatakan kami terlibat di dalam misi Allah, doa menyatakan kepedulian kami akan keselamatan orang lain. Tolong kami menghidupi firman-Mu ini, dan biarlah kami dapat melakukannya. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur jika malam hari ini kebenaran firman-Nya sekali lagi mendorong kita terlibat dalam pekerjaan misi Bapa bagi dunia ini. Mungkin bukan hal-hal besar yang kita bisa lakukan. Roh Kudus akan memimpin kita. Ambil bagian dimulai dalam ketekunan doa kita bagi keselamatan bangsa kita dan orang-orang di sekeliling kita yang kita cintai. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam pelayanan pokok-pokok doa kita, mari kita nyanyikan pujian Jadikanku alatmu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan
Mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan atas firman yang boleh kita dengarkan. Kiranya firman yang boleh kita dengarkan ini boleh menyadarkan kita, tatkala kita boleh mengerti hati Bapa dan kita mendoakan orang-orang yang di sekitar kita yang belum percaya kepada Kristus, sehingga mereka boleh mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang begitu besar atas setiap kehidupan kami. Engkau menuntun kami, Engkau memberikan kami banyak hal. Engkau berikan kami terkhususnya anugerah untuk boleh percaya kepadamu. Dan terlebih ketika kami boleh diberikan kesempatan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka boleh mengenal siapa Tuhan dan Allah mereka melalui Injil keselamatan. Kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon bimbingan Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Allah yang sejati, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan untuk pokok doa yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa juga tanpa mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan bagi setiap kehidupan kita, yang dimana kita diberikan kesempatan untuk menikmati kemerdekaan sampai 75 tahun. Kiranya ini boleh terus kita rasakan. Lebih daripada itu, mari kita juga boleh mendoakan bahwa kita benar-benar merasakan kemerdekaan yang sejati, yaitu kemerdekaan daripada dosa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih, Engkau baik bagi setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan bangsa yang merdeka, dan di mana kami boleh menikmati hasil dari kemerdekaan itu oleh karena kemurahan Tuhan. Ajar kami selalu mengucap syukur Tuhan memimpin bangsa ini selama 75 tahun, dan kami percaya itu akan berlangsung terus sampai pada akhir zaman. Karena kami yakin Tuhan Yesus yang beserta kami. Lebih daripada itu, kami juga mohon Tuhan, Engkau sadarkan setiap kami, Engkau celikkan mata hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kemerdekaan yang sejati, bahwa tatkala kami menyadari dosa-dosa kami telah diampuni, kami telah dimerdekakan daripada hukuman maut oleh karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan Yesus baik atas setiap kehidupan kami. Amin. Dan untuk pokok doa yang ketiga, mari kita doakan gereja-gereja. Gereja-gereja dimanapun berada, semoga masih tetap memegang pengajaran amanat agung untuk boleh terus memberitakan firman Allah, memberitakan Injil kebenaran, supaya orang-orang di sekitarnya boleh mengenal Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib bagi orang-orang berdosa. Mari kita doakan, semoga gereja-gereja menyadari dengan benar bahwa tugas tanggung jawab ini adalah tugas yang sangat penting, dan gereja boleh juga menjadi saksi Kristus, di mana melalui karakter jemaat-jemaat yang boleh hidup sesuai dengan perintah Tuhan, boleh menggambarkan terang Kristus ada di antara anak-anaknya. Kita satu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau memimpin kami, Engkau mengarahkan kami, sehingga kami boleh berjalan, berlaku, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lebih daripada itu, ketika kami melenceng dan ketika cara hidup kami telah berjalan jauh keluar dari kebenaran firman-Mu, kami mohon Tuhan memimpin kami, supaya melalui karakter kami, melalui tindakan-tindakan kami, orang-orang boleh mengenal Kristus. Kami juga mau mendoakan Tuhan gereja-gereja dimanapun berada. Kami mohon Tuhan Yesus menanamkan hasrat yang kuat, di mana pola pikir amanat agung boleh tertancap di dalam hati setiap anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Kristus di dalam gereja manapun, supaya boleh menyebarkan firman Allah, firman yang penuh dengan kuasa untuk memerdekakan orang daripada hukum dosa, daripada maut. Tuhan Yesus, kami mohon, biarlah ini menjadi beban bagi kami, sehingga kami sadar bahwa pentingnya berita Injil harus disampaikan kepada mereka yang belum percaya. Sekali lagi, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kami mohon, biarlah terang Kristus ada di dalam diri kami, sehingga ketika kami melakukan segala sesuatu, orang boleh melihat diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang membawa kebenaran. Tuhan, kami rindu karakter kami juga boleh menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Dan untuk pokok doa yang keempat, mari kita doakan saudara-saudara kita seiman yang mungkin pada saat ini mengalami pergumulan yang begitu berat, diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Mari kita doakan kesehatan mereka. Mari kita doakan juga
keadaan mereka sekarang ini mungkin mengalami situasi yang sulit secara finansial. Mari kita doakan mereka. Kita sebut nama mereka di dalam hati kita. Kita mengambil sikap tenang bersama-sama. Kita doa di dalam hati masing-masing. Kita jangan sibuk mendoakan diri kita sendiri, tapi kita juga ambil bagian di dalam mendoakan saudara-saudari kita yang seiman, yang sedang mengalami kondisi-kondisi sulit di masa pandemi ini. Saya persilakan saudara-saudari sekalian untuk mengambil sikap teduh, berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mengalami kesulitan. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan ketika kami boleh berdoa kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berdoa supaya mereka boleh mengenal Allah, dan berdoa juga kondisi-kondisi sulit yang mungkin mereka hadapi saat ini yang kami tidak tahu. Tuhan, sekali lagi ajar kami untuk terus-menerus ambil bagian di dalam mengabarkan berita Injil, terlebih untuk mendoakan setiap orang-orang yang kami kenali, agar mereka boleh tetap bergantung terus kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang juru selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur persekutuan doa online kita malam ini telah usai. Kiranya kehadiran Kristus memberkati kita semua. Kesetiaan Tuhan dibuktikan di masa pandemi ini, memelihara dan melindungi kita. Respon kita akan terus belajar taat untuk menjadi murid Kristus yang bersuka cita terlibat dalam karya misinya. Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup. Adakah tujuan hidup tertinggi selain kita boleh dipakai Tuhan bagi tujuan hidup kekekalan dan maksud kemuliaannya? Bersukacitalah karena keselamatan kita. Kerjakanlah keselamatan kita dengan bertekun dalam doa bagi orang-orang yang belum dengar kabar baik. Anugerahnya hati Bapa kita miliki, dan kesempatan hidup kita dipakainya membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus dan diselamatkan. Amin. Mari akhiri dengan nyanyikan pujian Memperkenankan hati Tuhan.